kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silakan ketua kelas menyiapkan temannya dan memimpin doa sebelum belajar. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dulu. Berdoa satu-satu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad Wirasya. Kenapa Wirasya? Izin. Oh iya, sebelumnya Ibu mau bertanya, masih ada yang ingat materi minggu lalu? Apa? Gelombang dan sifat gelombang. Oke, gelombang dan sifat-sifat Gelombang. Masih ingat apa itu gelombang? Ada Bu. Ya, coba Masya. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Oke, kita kasih apa dulu? Ini betul sekali. Gelombang adalah getaran yang merambat, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Terus, sifat-sifat gelombang. Ada yang tahu? Masih ingat sifat-sifat gelombang? Apa? Apa yang pertama? Ya, difraksi. Terus dispersi. Terus polarisasi. Dan yang keempat refleksi. Alhamdulillah kalian masih ingat materi minggu lalu. Nah, hari ini sebelum pembelajaran, Ibu mau memberikan soal pretest untuk kalian. Ibu mau melihat bagaimana kemampuan kalian sebelum Ibu memberikan pembelajaran. Jadi, soal pretest ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ada 5 nomor ya, Nak? Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas.
Betul. Apa yang menyebabkan terjadinya tsunami atau terjadinya gelombang tsunami? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Karena gempa bumi bawah laut. Iya, betul sekali. Ya, putaran dulu untuk Miss Ida. Oke. Jadi, yang menyebabkan itu gempa bumi di bawah air laut. Apa lagi? Ya, longsor di bawah air laut. Apa Rizka? Iya, letusan gunung berapi di bawah air laut. Jadi mengerti yang menyebabkan gelombang tsunami? Masih ada yang bertanya sama ibu? Coba Rizka, apa nak? Besaran apa yang berhubungan dengan peristiwa gelombang tsunami? Ya, Rizka bertanya tentang besaran apa yang berhubungan dengan gelombang tsunami. Kira-kira besaran apa? Panjang gelombang. Apa lagi? Frekuensi. Apa lagi? Iya, betul. Cepat tambah gelombang. Ada lagi bertanya kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang mau bertanya. Kira-kira kalau gelombang tsunami ini semakin tinggi, apa yang akan terjadi? Terjadi kerusakan lingkungan. Ya, akan terjadi kerusakan lingkungan. Apa lagi? Banyak korban jiwa. Apa lagi? Pencemaran air asin di sawah-sawah petani. Apa lagi? Terjadi bencana alam. Betul sekali. Jadi sudah mengerti mengenai fenomena tsunami? Hari ini kita akan belajar tentang gelombang mekanik. Nih. Atau karakteristik gelombang. Ada yang tahu apa itu gelombang mekanik? Tidak ada. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah perambatannya memerlukan medium. Dia memerlukan medium. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti gelombang bunyi, gelombang air laut, gelombang pada tali. Jadi itu semua pemanfaatannya gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya pada gelombang bunyi, kemudian gelombang air laut, dan yang terakhir gelombang. Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang ini, gelombang pada tali. Kita melakukan percobaan lab virtual namanya menggunakan aplikasi PET. Nah, sebelum itu ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Jadi ada tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menguraikan karakteristik gelombang mekanik dan contohnya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menginterpretasikan hubungan antara frekuensi, periode, dan cepat rambat pada gelombang dengan tepat. Yang ketiga, melalui simulasi PET, peserta didik melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik dengan baik. Yang keempat, melalui numerasi, peserta didik dapat menentukan frekuensi, periode, dan cepat rambat pada gelombang dengan benar. Yang kelima, melalui presentasi, peserta didik mempresentasikan hasil percobaan tentang gelombang dengan baik. Sudah mengerti? Oke, lanjut. Sekarang perhatikan video di atas. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang besaran-besaran pada gelombang mekanik.
Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Untuk lebih mudah mengingatnya, perhatikan gambar berikut. Pada gelombang transversal ditandai dengan adanya puncak dan lambang gelombang, sedangkan pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan regangan. Sekarang kita bahas satu persatu besaran-besaran pada gelombang ini. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Pada gelombang transversal, jarak antara garis keseimbangan dengan puncak atau jarak antara garis keseimbangan dengan lambang gelombang disebut dengan amplitudo. Yang kedua ada panjang gelombang yang disimbolkan lambda. Panjang gelombang adalah jarak selang satuan berulang dari sebuah gelombang, atau bisa kita artikan sebagai panjang satu gelombang. Pada gelombang transversal, panjang satu gelombang ditunjukkan dengan jarak dua puncak terdekat, atau jarak dua lembah terdekat, atau jarak satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang ditunjukkan dengan jarak dua regangan terdekat, atau jarak dua rapatan terdekat, atau jarak satu rapatan dan satu regangan. Panjang gelombang dirumuskan lambda sama dengan X per M, dengan X ini adalah jarak gelombang dan N adalah banyaknya gelombang. Besaran yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam selang waktu 1 detik, sehingga frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T, dengan N adalah banyaknya gelombang dan T adalah selang waktu. Besaran yang keempat adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang, sehingga periode dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N. Nah, karena periode ini adalah kebalikan dari frekuensi, jadi bisa ditulis hubungan antara periode dengan frekuensi sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Besaran yang kelima adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Cepat rambat gelombang dirumuskan V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T. Kita boleh menggunakan rumus yang pertama atau kedua, tergantung apa yang nanti diketahui pada soal. Nah, untuk lebih memahami besaran-besaran tadi, kita coba latihan soal berikut ya. Terdapat sebuah tali sepanjang 6 meter yang digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar. Tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Sekarang perhatikan gambarnya. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Jadi pada soal ini amplitudonya adalah 10 cm. Panjang gelombang dapat dicari dengan rumus lambda sama dengan X per N. Panjang tali 6 meter ini adalah X-nya dan N adalah jumlah gelombang sepanjang 6 meter. Kita hitung jumlah gelombangnya. 1, 2. Ada 2 gelombang sepanjang 6 meter ini, jadi N-nya adalah 2. Kita masukkan ke rumus. Lambda sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi lambdanya adalah 3 meter. Kemudian kita cari frekuensi. Frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T. Dengan N adalah jumlah gelombang, yang mana pada gambar ini ada 2 gelombang. Dan waktu yang diperlukan untuk terbentuk 2 gelombang ini adalah 2 sekon. Jadi F sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 Hz. Untuk periode, karena frekuensinya sudah kita ketahui, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. Kita masukkan frekuensinya, jadi periodenya adalah 1 sekon. Artinya, waktu yang diperlukan untuk terbentuk satu gelombang adalah 1 sekon. Yang terakhir, kita cari cepat rambat gelombang dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. Lambda dan frekuensi sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan ke rumus ini. 3 dikali 1 sama dengan 3 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang pada tali adalah 3 meter per sekon. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Oke, pertanyaannya Marsha, kenapa rumus P atau cepat lambat gelombang itu ada dua rumusnya? Yang pertama, oke, P sama dengan lambda dikali F, dan yang kedua, P sama dengan lambda per. Oke, perhatikan ya. Jadi Ibu jelaskan. Pertama-tama, nah, apa tadi? Masih ada yang ingat rumus frekuensi? P sama dengan seper T. Ya, jadi P sama dengan seper T. Nah, rumus yang pertama, cepat lambat gelombang itu P sama dengan lambda dikali F. Nah, kita kasih masukkan ini rumus F-nya. Ini. Jadi, lambda dikali rumusnya F adalah seper T. Lambda kali 1 lambda. Jadi P sama dengan lambda per T. Jadi itu. Jadi bisa kita gunakan yang ini. Bisa juga pakai rumus pertama. Bisa juga dipakai rumus yang kedua. Mengerti? Oke. Kalau mengerti, sekarang Ibu mau bagi kelompok. Ya, membagi kelompok. Yang di depan sini kelompok 1. Ini kelompok 2. Belakang kelompok 3, dan yang laki-laki kelompok 4. Sekarang Ibu membagikan LKPD. Silakan dibuka dan dibaca baik-baik. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Silakan dibuka halaman ketiganya, nak. Ibu memberitahukan prosedur kerjanya. Jadi yang pertama, sekarang silakan buka LKPD-nya. Perhatikan di sini dulu. Ibu mau menjelaskan prosedur kerjanya. Saya buka halaman 3 ya. Di sini ya, kalian yang pertama kalian akan mengerjakan kasus pertama. Ini Ibu di sini ada gambar tsunami. Nah, dari gambar tsunami ini anak, dari gambar tsunami ini kalian akan menuliskan prediksi, rumusan masalah, dan hipotesis. Ayo ya, perhatikan juga. Buka video. Oke, di kasus pertama, nah, di situ ada gambar tsunami. Nah, dari gambar ini dan video yang akan Ibu tampilkan, kalian akan mencari prediksi, rumusan masalah, dan hipotesisnya. Silakan dulu perhatikan video yang di atas. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang besaran-besaran pada gelombang mekanik. Langsung diputar. Dasarnya hantaman tsunami di Aceh dan Jepang yang terjadi beberapa tahun lalu mengingatkan kita seberapa mengerikannya gelombang mematikan raksasa saat ini. Tapi pertanyaannya, bisa seberapa besar tsunami itu terbentuk? Bisa nggak sih tsunami terbentuk sampai segini Everest kayak di film-film Hollywood? Jika menghitung dari zaman manusia belum ada di bumi ini, banyak kejadian yang emang mungkin menciptakan tsunami yang super tinggi. Tapi permasalahannya susah banget untuk bisa tahu secara pasti tinggi tsunami yang terjadi di zaman itu. Nah, bagi tahu standarnya itu, kita mulai hitung dari zaman kita udah lahir. Tsunami terbesar itu terjadi bukan di Indonesia, Jepang, Bekasi, Antartika, Jakarta, atau di Hollywood, tapi di tempat yang orang nggak sangka-sangka, Alaska, belahan dunia super dingin di atas sini. Tsunami tertinggi ini tingginya itu mencapai sekitar 520 meter atau lebih tinggi daripada planet kembar di negara tetangga kita yang biasa udah dihubungkan sama tsunami ini. Tapi pertanyaannya, gimana caranya tsunami itu yang bisa setinggi ini? Nah, kalau
Kalau rata-rata tsunami itu terjadi gara-gara gempa bawah laut ataupun meletus, tsunami dahsyat itu yaitu disebabkan oleh gempa juga. Tapi gempa yang mungkin sebuah vulkan tebing raksasa seberat 600.000 ikan paus jatuh dan akan perairan di sana dengan sangat kencang. Hal serupa pun juga pernah terjadi di sebuah bendungan terbesar di Italia, di mana vulkan tebing raksasa itu jatuh dan menciptakan tsunami yang menghantam langsung pemukiman penduduk dengan tinggi 2 kalinya Monas. Nah, pertanyaannya, apakah tsunami segitu dahsyatnya mungkin untuk dihentikan? Jawaban pendeknya adalah enggak. Kalau tsunami apa namanya? Penyebabnya itu kan kalau tsunami benar-benar besar dan akhirnya mungkin kita hentikan. Dengan sistem peringatan baik, tentunya banyak nyawa bisa terselamatkan. Berbagai cara juga sudah diterapkan di kejadian tsunami pintu air atau kanal air tertutup panjang dari bisa benar-benar tahan kekuatan alam dahsyat saat ini. Dari episode kali ini sekarang kita tahu seberapa mematikannya tsunami bisa terbentuk. Pasti jangan coba-coba berenang kalau ada tsunami karena itu pasti mungkin jauh sama main air yang berkali. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Oke. Silahkan. Sekarang Luffy dulu, ini masih kasus pertama. Luffy ya. Mulai. Lanjut. Jalan. Oke. Sudah lihat videonya di atas? Nah, sekarang kerjakan kasus pertama. Silakan kerjakan kasus pertama di halaman ketiga. Ibu harap dalam setiap kelompok punya tugas masing-masing. Jadi ada yang mengerjakan prediksi, ada yang mengerjakan rumusan masalah, dan ada yang mengerjakan hipotesis. Silakan dikerjakan sekarang. Ini. Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan.
yang belum? Oke, sudah selesai semua? Sekarang kita akan melaksanakan praktikum melalui virtual lab menggunakan aplikasi PET. Jadi aplikasinya Ibu sudah bagikan ke HP kalian masing-masing. Silahkan lihat HP-nya untuk melakukan praktikum. Terus ini dibuka halaman 4. Di situ ada keterangannya tentang aplikasinya. Sudah buka semua aplikasinya? Silakan buka. Nah, yang pertama-tama kalian harus menekan osilasinya dulu. Terus tekan rule-nya. Lihat buka halaman ke-5 ke belakang yang akan kalian praktikumkan itu. Yang pertama ya, apa hubungan antara apa? Yang pertama, amplitudo terhadap panjang gelombang. Itu juga buka aplikasinya. Nah, sekarang silakan lakukan praktikum. Jadi yang pertama, frekuensinya nilainya tetap. Yang diubah-ubah apa? Amplitudo. Silakan dikerjakan. Oke, mana? Ya, silakan lakukan percobaan pertama. Apa yang ditulis tetap? Frekuensinya. Sudah, Bu. Terus amplitudonya berapa? Ya, Oke, sekarang apa yang ditanyakan di sini mau dicari? panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Nah, jadi sekarang berapa panjang gelombangnya? Berapa di situ? Mana? Oke, tadi temannya 3,8. Ya, kan satu bukit satu gelombang satu gelombang. Ya, jadi di sini ya. Ini dikasih pos dulu. Berhenti. Ya. Ini 3, rulernya dulu, Nak. Oh, ini ya. Nah, jadi dia berhenti di sini ya. Di titik sini jadi satu bukit satu lembah. 3,8. Itu yang di sini, Nak. Iya. Saya mengerti? Mengerti. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Sudah dapat? Iya, sudah dapat tahu 3,8. Coba kalau amplitudonya diubah menjadi 0,40.
Ini nih file playnya. Per pos. Dapat berapa? Satu bukit satu lembah. Ini satu bukit satu lembah. Berapa? Berapa ini? Ini berapa? 3, berapa? 3,2, 3,4, 3,6, 3,8. Jadi tetap 3,8. Coba lagi kalau 0,60. Coba pakai 0,60. Coba di pause. Dapat berapa? Ini satu bukit satu lembah. Ini berapa yang hijau? Yang hijau keempat berapa? Titik hijau keempat. 8. Artinya sama ya. Coba yang lainnya lagi. Kira-kira kenapa? Kenapa bisa 3,8? Nanti disimpulkan di sini. Oke? Kelompok 4 ngerti? Ini nih, OSI. Pakai ini nih. OSI klik itu. Sudah. Oke, apanya dulu yang perhatikan di sini? Apanya yang tetap nilainya? Ya, jadi frekuensinya ubah menjadi 2. Terus klik dulu yang bulatnya. Ya, sekarang berapa amplitudo yang pertama? 0,20. Ubah ini 0,20. Oke, sekarang hentikan. Satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Ini satu bukit satu lembah. Berhenti di sini. Ini panjangnya berapa? Panjang gelombangnya. Di titik hijaunya ini ini sama berapa? Kali 3, ini yang pertama 3,2, kemudian 3,4, 3,6, dan terus 3,8. Jadi nilainya 3,8. Coba kalau diubah lagi amplitudonya menjadi 0,40. Ya, itu 0,40. Pause. Coba berapa nilainya? Ini satu bukit satu lembah. Jadi di sini berapa? Apakah sama tadi atau beda? Beda? Ini. 3,8. Artinya nilainya sama. Nanti akan dijelaskan di kesimpulan. Oke, silakan dikerja. Kelompok 1 bagaimana? Dapat yang pertama dapat berapa? Yang kedua 3,8. Oke. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa ini sama nilainya. Oke, kenapa sama nilainya? Jadi dijelaskan di kesimpulan. Oke, silakan lanjut di amplitudo 0,8 dan 1 cm. Silakan bertanya kalau ada yang tidak jelas sama Ibu. Oke, kalau sudah yang pertama, silakan yang kedua. Hubungan frekuensi dengan cepat rambat gelombang dan panjang gelombang. Jadi yang praktikum kedua itu yang tetap apa? Amplitudonya tetap. Berapa nilainya?
Sudah? Oke, kelompok 4 sudah. Yang lainnya? Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Oke, bagaimana? Oke, semuanya sudah selesai ya? Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke atas. Jadi, setiap kelompok memilih satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di atas. Kelompok berapa dulu yang mau naik? Kelompok berapa? Kalau tidak ada saya tunjuk. Silakan kelompok 2 naik ke atas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ya? Ini baca di sini buat kesimpulannya. Ini ya? Sudah ditanya. Ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Marsha Musadia. Saya dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, yang pertama, kasus 1 yaitu prediksi. Besaran fisis apa saja yang berhubungan dengan materi gelombang pada video di atas. Yang pertama, ada amplitudo, cepat lambat gelombang, dan kecepatan. Dan yang ketiga, rumusan masalah. Kami menuliskan yaitu terjadi kerusakan lingkungan, banyak korban berjatuhan, terjadi bencana alam, dan pencemaran air asin di lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Yang terakhir, hipotesis. Ketika gelombang tsunami semakin tinggi, maka akan merusak lingkungan di sekitarnya karena besaran fisis yang berpengaruh adalah amplitudo yang tinggi. Kemudian, tujuan penyelidikan A. Untuk mempelajari hubungan antara amplitudo dan panjang gelombang. B. Untuk mempelajari hubungan antar frekuensi dan panjang gelombang. Kemudian,
per sekon. Yang terakhir, frekuensi 1,50, amplitudonya 0,75, panjang gelombangnya 2,6 cm, dan cepat rambat gelombang 1,9 cm per sekon. Kesimpulan, amplitudo tetap dan semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang semakin kecil. Karena frekuensi dan amplitudo berbanding terbalik, serta cepat rambat gelombang yang dihasilkan akan mengikuti perubahan panjang gelombang. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Silakan kelompok 3. Pada percobaan kedua, dipengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat. Mengapa jika frekuensi semakin besar dan panjang gelombangnya semakin kecil? Baik, terima kasih dari kelompok 3. Saya akan menjawabnya. Karena frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombang semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila frekuensinya semakin kecil, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Terima kasih. Apakah diterima atau ingin disanggah? Bagaimana kelompok 3 atas jawaban dari kelompok 2? Puas. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Mas, karena tidak ada yang mau bertanya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali tampilan dari kelompok 2 tadi. Kelompok berapa lagi lah yang mau naik? Aneh loh, aneh. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau naik? Hai Bu. Ya, silakan kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Radiat, perwakilan dari kelompok 4. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Kasus pertama, prediksi. Besaran fisis apa saja yang berhubungan dengan materi gelombang pada video di atas, yaitu amplitudo, cepat rambat gelombang, dan kecepatan. Rumusan masalah. Apa yang terjadi apabila semakin tinggi gelombang tsunami-nya? Jawab. A. Dari kerusakan lingkungan. B. Banyak korban kerja Tuhan. C. Terjadi bencana alam. Dan D. Pencemaran air asin di lahan pertanian. Hipotesis. Ketika gelombang tsunami semakin tinggi, maka merusak lingkungan di sekitarnya. Karena besaran fisis yang terpengaruh adalah amplitudo yang tinggi. Tujuan penyelidikan yaitu pertama untuk mempelajari hubungan antara amplitudo dan panjang gelombang, dan yang kedua untuk mempelajari hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Langkah kerja. Yang pertama, panjang gelombang 3,8 cm dan cepat rambat gelombang 7,6 cm per sekon. Kesimpulan, jika frekuensi nilainya tetap dan amplitudo nilainya diubah, maka panjang gelombangnya akan tetap karena tidak ada pengaruhnya amplitudo terhadap panjang gelombang. Cepat rambat gelombang yang dihasilkan tetap juga. B. Pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat. Pengisian data. Yang pertama, panjang gelombang 7,6 cm, cepat rambat 2,7 meter per sekon. Yang kedua, 6,2 cm, cepat rambat 4,6 cm per sekon. Yang ketiga, 5,0 cm, cepat rambat 3,7 cm per sekon. Yang keempat, panjang gelombang 3,8 cm, cepat rambat 2,8 cm per sekon. Yang kelima, 2,6 cm dan cepat rambat 1,9 cm per sekon. Kesimpulan,
Jika amplitudo tetap dan semakin besar frekuensi maka panjang gelombang akan semakin kecil karena frekuensi dan amplitudo berbanding terbalik serta cepat lambat gelombang yang dihasilkan akan mengikuti perubahan panjang gelombangnya. Baik, inilah presentasi yang sempat saya hadirkan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya kelompok lain? Ya, fokus satu. Kisaran apakah yang dapat diubah? Sebesar suaranya nak. Kisaran apakah yang dapat diubah dari percobaan simulasi 1 dan 2 agar cepat lambat gelombang dapat berubah? Pertanyaan yang bagus, saya akan menjawabnya. Yaitu besaran yang dapat diubah adalah panjang gelombang dan frekuensi. Bagaimana? Apakah puas dengan jawaban saya? Baik. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu dulu Alhamdulillah. Oke, itulah tadi penampilan dari kelompok 4. Sangat bagus sekali. Jadi kelompok 4 yang terakhir menampilkan hasil diskusinya. Untuk hari ini jadi hasil dari praktikum hari ini, apabila kalian mengubah-ubah tadi kan ada tadi praktikum pertama kalian mengubah amplitudo, hasilnya bagaimana? Apa berubah atau tidak frekuensinya? Panjang gelombangnya berubah atau tidak? Tidak. Kemudian yang kedua yang berubah adalah frekuensi. Bagaimana panjang gelombangnya berubah atau tidak? Jadi kira-kira apa kesimpulan dari hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Nura. Silakan berdiri nak. Kesimpulannya adalah percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Apabila frekuensinya tetap, maka panjang gelombang dan cepat lambat gelombang tetap, meskipun amplitudo diubah-ubah. Sedangkan apabila frekuensi diubah-ubah, maka panjang gelombang dan cepat lambat gelombang akan ikut berubah. Ya, itu tadi yang disimpulkan dari temannya Undra. Jadi betul sekali. Jadi jika amplitudo diubah-ubah, maka tidak ada pengaruhnya terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Tidak ada pengaruhnya. Tetapi jika frekuensi yang diubah-ubah akan berpengaruh terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Oke, bagus sekali. Bagus sekali nak. Atas pembelajarannya hari ini, hari ini. Silakan dulu kumpulkan LKPD-nya di mejanya ibu. Setiap kelompok mengumpulkan LKPD-nya di atas mejanya ibu. Silakan. Ini, simpan. Oke. Sekarang ibu memberikan lagi soal post test sama yang tadi. Jadi
mengamati semua, memperhatikan apa yang ditampilkan, kemudian kalian melakukan praktikum virtual lab dengan sungguh-sungguh teliti dan sangat bersemangat. Jadi hari ini alhamdulillah kalian pembelajaran kita berlangsung baik. Minggu depan kita akan belajar tentang materi baru yaitu gelombang berjalan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau memberikan pesan moral di atas. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau memberikan pesan moral yaitu dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kalian dapat mengubah dunia. Itu. Silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa sebelum pulang. Ingat barang-barangnya supaya tidak ada yang tertinggal. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalanan.